Ini ada seorang kakek lagi jalan, tiba-tiba tongkatnya ditendang, jatuh. Bawa Qurannya diinjak. Coba siapa yang nggak marah? Ya. Jadi kalau ditanya alasan apa sih Gaza menyerang? Alasan apa sih orang-orang yang ada di Gaza menyerang? Satu alasannya, karena Masjidil Aqsa dinistakan. Belum lagi upaya mereka dengan upaya yang mengerikan lagi, melaksanakan berbagai macam ritual, ya, yang mereka paksakan di Masjidil Aqsa. Banyak dari kita yang nggak tahu kalau Masjidil Aqsa itu sudah dibagi dua. Nggak tahu kan? Tahu nggak ibu-ibu kalau Masjidil Aqsa sudah dibagi dua? Nggak tahu. Padahal sudah dibagi dua, walaupun dibagi duanya tidak secara tempat, dibagi dua secara waktu. Orang-orang penjajah Israel bilang orang Islam itu kalau mengadakan ibadah itu kan cuma 5 waktu, 4 dempetan, duhur, asar, maghrib, isya, ini berdekatan, tapi 1 berjauhan antara apa? Subuh dengan apa tuh? Zuhur. Lalu mereka mengklaim bahwa ini adalah waktu di mana mereka minta supaya dibolehkan untuk bisa ritual mereka di sana. Jadi udah mulai dari 2016 atau ya, itu 2017 ya, itu mereka gunakan tempat itu di jam 8 sampai jam 11 untuk ritual mereka. Ya. Dan ritual mereka bukan cuma berdoa, bukan cuma baca Talmud, Taurat, enggak, ritual mereka diantaranya melaksanakan sihir. Saya sering sampaikan, sihir itu kalau di tempat kita sebagai seorang muslim itu dosa besar, syirik. Tapi buat orang-orang Yahudi, sihir ini cabang iman. Jadi mereka melakukan ritual sihir. Banyak yang kita dengan mereka berbeda banyak, Bu. Contoh Dajjal. Kalau di tempat kita Dajjal itu tokoh jahat apa baik? Jahat, sejahat-jahatnya manusia. Kalau buat mereka enggak, Dajjal itu adalah juru selamat. Dajjal menurut mereka juru selamat yang akan menyelamatkan mereka di akhir zaman. Jadi banyak yang berbolak-balik. Siapa yang benar? Kita apa mereka? Kita. Mereka itu nggak ada yang benar. Tapi memang begitulah, karena nanti kalau kita bicara tentang sejarah Bani Israel sampai pada mengerucut di Yahudi, itu banyak momen di mana mereka itu setelah ditinggal Nabi, langsung seketika itu mereka mencoba untuk mengubah ajaran Nabi. Ya, ini budaya mereka gitu, ritual mereka. Jadi begitu nabinya meninggal, ayat suci diamandemen. Kayaknya nabi udah meninggal kan nabi? Iya, berarti apa nih? Sebelum datang nabi baru kita rubah. Ya. Kita bunyinya diperintah nabi kita apa? Tidak boleh makan babi. Kita tambahin deh babi hutan. Berarti babi lain boleh. Nanti ternyata babi hutan mau mereka makan juga diganti. Ya, diharamkan babi hutan yang tidak enak. Berarti yang enak halal. Jadi nanti halal haram ikutannya urusannya dengan enak atau tidak enak. Itu budaya. Datang nabi lagi, meluruskan lagi. Nabinya meninggal, dirubah lagi. Datang nabi lagi, meluruskan lagi. Kalau mereka mampu melawan, nabi mereka lawan, bahkan mungkin mereka bunuh. Ya. Sampai nanti akhirnya datang lagi. Ya. Itu ibu-ibu. Jadi alasannya adalah Aqsa, tidak ada yang lain. Termasuk kita. Ini untuk meluruskan niat. Jadi misalkan kalau kita ada acara aksi apa, ada acara apa penggalangan dana, ada acara doa, kita datang dalam hati kita mengatakan kita bela Palestina, dan yang menjadi inti dari Palestina adalah Masjidil Aqsa-nya. Juga tidak lepas dari itu, kalau kita mau berbicara tentang Palestina, ya mungkin juga akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang hadir. Emang kalau kita lihat Ustadz, di antara pertanyaan-pertanyaan yang ada itu ya, itu kan katanya ada bilang Israel itu juga kan punya hak dengan Palestina. Ya. Israel itu juga punya hak dengan Palestina, maka ya wajar aja kalau juga mereka kan ya udahlah diberikan hak aja untuk hidup berdampingan antara orang Palestina dengan orang Israel, dibikin aja batas sehingga ada Israel ada Palestina. Bu, kalau ibu-ibu ditanya begitu jawabannya gimana? Hah? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Masya Allah, langsung bilang enggak boleh. Jawabannya begini Bu, kalau dulu ada pejuang kita
Lalu Belanda bilang, udah gini aja, daripada kita perang terus, daripada kita itu berantem terus, udah kita belah aja. Jawa bagian timur untuk kamu pribumi, Jawa bagian barat untuk saya Belanda. Kira-kira jawaban para pahlawan ya? Mau apa enggak? Tapi kalau nggak mau perang lagi, akan banyak korban jiwa, gimana? Loh kok nggak apa-apa? Kalau dibagi dua, hidup damai. Kira-kira pilih dibagi dua, hidup damai, atau tidak terima tapi perang? Hah? Sekali lagi Bu, kok nggak satu suara nih? Kira-kira Pulau Jawa enak dibagi dua, Belanda di barat, orang pribumi di timur, bisa hidup damai, nyaman, tentram, atau tidak terima tapi perang? Hah? Berarti kalimatnya merdeka atau mati? Wah, iya, kita itu mengalir di darah kita itu darah pejuang Bu. Kalimatnya merdeka atau mati. Ya kalau nggak merdeka, ya udah mati. Nggak ada pilihan kita hidup berdampingan dengan penjajah, nggak ada rumusnya. Makanya kalau ada orang-orang bilang, kenapa sih itu orang Palestina, udah sih biarin aja, dia hidup berdampingan dengan Israel. Jawabannya sama Bu. Bagaimana saya berdampingan hidup dengan penjajah? Kan jawaban orang-orang, jawaban para pahlawan kita, merdeka atau mati. Terus begitu ditanya lagi, ya nggak apa-apa kan mereka punya hak. Nggak ada hak, orang dia datang sebagai penjajah, kok bisa hak dari mana? Sama Bu, saya ingin meluruskan juga, karena kadang-kadang ada orang yang mengatakan, di Al-Quran juga disebut kok, kalau Bani Israel itu malah justru Allah perintahkan untuk balik ke tanah yang dijanjikan. Dan tanah yang dijanjikan itu adalah Palestina. Tidak, ibu-ibu pernah dengar begitu nggak? Pernah tidak? Ada orang di luar sana bilang begitu Bu. Saya ulangin. Kan nggak apa-apa mereka hidup di sana, karena Allah juga di dalam Al-Quran, dan itu memang jelas Bu, dalam surah Al-Baqarah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kepada Bani Israel di zaman Nabi Musa kala itu untuk pergi dari Mesir, keluar dari sana, lalu pergi kemana? Ke tanah yang dijanjikan di Palestina. Lalu mereka mengatakan, kan itu tanah yang dijanjikan juga untuk mereka. Kenapa kok mereka nggak boleh tinggal di sana? Saya katakan, bukan nggak boleh tinggal di sana, tapi mereka sebagai perampok, maka mereka tidak boleh menikmati hasil rampokan. Lalu ada yang bertanya, bukannya itu tanah yang dijanjikan? Bukan. Tanah yang dijanjikan yang dimaktub dalam Al-Quran itu adalah tanah yang dijanjikan untuk Bani Israel, bukan penjajah Israel. Itu satu. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel di zaman Nabi Musa, bukan ini. Jadi kalau ada yang tanya, emang beda Ustadz Bani Israel dengan penjajah Israel? Beda. Namanya aja. Bukan gara-gara cuma sama nama lalu kita perlakukan dengan perlakuan yang sama, enggak. Contoh misalkan kalau ada orang namanya Muhammad Bu, ketangkep KPK. Terus orang datang, KPK hati-hati kamu, jangan nangkap dia namanya Muhammad. Kalau nangkap dia berarti sama dengan melecehkan Nabi. Kira-kira orang begini diterima nggak logikanya? Nggak diterima. Kenapa? Karena sama nama bukan berarti sama hukum. Beda ini. Maka begitu juga dengan ini Israel. Israel itu nama. Yang sekarang orang bisa pakai nama siapa aja dengan nama Israel. Ya. Berbeda dengan Bani Israel.